Halo Lur, ketemu lagi dengan Jagat Vlog. Pada kesempatan pagi hari ini saya lagi berada di sebuah kolam peninggalan Majapahit, yaitu kolam Segaran yang berada di daerah Trowulan. Bagaimana keseruan saya di kolam ini? Yuk kita ke TKP. Beginilah suasananya pada hari Minggu ini. Banyak yang lari-lari. Nah, itu ini betapa luasnya ya. Yang matahari dari sebelah sana. Nah, yang ini bata merah ini adalah konstruksi asli dari dulu, dari apa ya, kayak pinggirannya kolam itu. Ini bata asli, dan ini pada zaman Majapahit ini dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk. Dan di sebelahnya ini sebenarnya dibangun sebuah pedestrian, tapi masyarakat lebih suka, nah itu lari jalannya di apa, pinggirannya kolam. Hanya sudah, kalau sudah dikasih pedestrian seperti ini ya jalannya di sini, supaya apa kontur dari pinggiran kolam ini yang peninggalan zaman dulu kan tidak memakai semen, hanya bata ditumpuk-tumpuk seperti itu. Ini tetap terjaga, tapi ini enggak tahu ini lah, seperti ini lah. Ini dia yang sebelahnya, ini sudah ada pedestrian. Nah, di situ pun sudah ada apa, penersesumnya. Nah, itu biru-biru itu sudah ada, dilarang naik di struktur kolam. Sudah ada tulisannya, ya tetap aja ya, itulah kembali lagi dari sifatnya manusia. Dan ini agak surut ya. Nah, ini sebelah pojok ini ada pendangkalan. Ini kalau bisa dikatakan sekarang itu seperti kolam resistensi untuk menampung air hujan. Dan di sini juga dilengkapi dengan apa, untuk masuknya air juga keluarnya air. Di sana itu, nah ini yang ada tangga menonjol itu adalah apa, untuk masuk ke dalam kolam, seperti ada tangganya. Nah, ini rombongan lalu ya, dengan santainya mereka menginjak-injak struktur dari kolam. Ini nanti saya akan coba keliling sambil mungkin sekelumit menceritakan sejarah dari kolam Segaran ini. Yuk kita keliling kolam Segaran ini sambil menceritakan sedikit sejarah mengenai kolam Segaran ini. Kolam Segaran ini terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan seperti kita ketahui, daerah Trowulan ini memiliki sejarah panjang dan cerita-cerita rakyat yang menarik di dalamnya. Kolam Segaran ini menjadi tempat wisata yang menarik bagi pengunjung dan dijadikan sebagai tempat untuk olahraga. Pemandangan air dan nuansa pedesaan dapat ditemui di sekitarnya. Nah, di depan sebelah kanan ini ada saluran irigasi, tapi ini nggak tahu ini apakah
saluran untuk masuk atau keluarnya air. Kan seperti kita ketahui, selain dari curah hujan juga dipasok oleh sebuah mata air, yaitu Balong Dowo dan Balong Bunder kolam segaran ini. Nah, sekarang ini kita sudah berada di sebelah timur dari kolam segaran. Kolam segaran ini merupakan jenis pertirtaan yang berbentuk kolam buatan, dan kolam segaran ini merupakan salah satu dari 32 kolam kuno pada masa Majapahit yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Nama segaran ini diambil dalam bahasa Jawa yang berarti laut. Dan di sini, di sisi timur ini dapat kita lihat banyak sekali orang-orang yang sehabis lari atau sekedar jalan santai yang duduk-duduk di sekitaran sini. Di mana? Di struktur kolam. Ya memang karena tempatnya yang teduh, ya di sisi sini ini yang terhalang oleh pohon-pohon yang cukup rindang ini. Kolam segaran ini ditemukan pertama kali oleh Insinyur Henry McClinton pada tahun 1926. Kolam segaran ini berdenah persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 375 meter dan sedangkan lebarnya adalah 125 meter. Tinggi dindingnya adalah 3,16 meter dan lebar dindingnya ini adalah 1,6 meter. Kolam ini menghadap ke barat berdasarkan posisi satu-satunya tangga pintu masuk di sisi barat atau di sebelah kiri saya ini. Sedangkan panjangnya berorientasi ke arah utara selatan dengan azimut 5 derajat. Sedangkan kolam segaran ini memiliki luas sekitar 6 hektar dan mampu menampung air maksimal 223,125 meter kubik. Ini saya istirahat dulu, cukup ngap-ngapan ini. Baru jalan belum ada seperempatnya sudah mengos-mengos. Nah, yuk kita lanjutkan lagi untuk keliling kolam segaran ini. Dan dinding dari kolam segaran ini disusun dari material bata merah yang direkatkan satu sama lain dengan teknik menggosok-gosoknya antar permukaan. Kolam segaran ini pada waktu pertama kali ditemukan tertimbun tanah dan rerumputan. Kemudian Dinas Purbakala pemerintah Hindia Belanda melakukan ekskavasi pada kolam tersebut dan berhasil menampakkan strukturnya. Dan itu dilakukan pada tahun 1926. Ya, inilah salah satu bukti kecanggihan dari nenek moyang kita. Hanya dengan merekatkan satu sama lain batu bata bisa menciptakan sebuah mahakarya atau bangunan yang kokoh hingga saat ini. Tapi sayang, lihatlah seperti itu, sudah ada larangan untuk lari di jalan di struktur kolam, itu malah lari-lari di atasnya. Ya.
Nah, ini ada kolam yang berhimpitan, nggak tahu ini fungsinya sebagai apa. Nah, ini ada 2, dan kolam ini juga saya lihat tadi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencari ikan, yaitu dengan memancing di areal kolam Segaran ini. Nah, ini mbak-mbaknya yang lagi duduk-duduk nyantai. Isi mas, orangnya tidak mendengar karena pakai handset. Lah itu, dilarang menginjak struktur bata kuno, dimohon lewat jalan pedestrian. Sudah ada anjuran seperti itu. Tancap Pak. The Hindu Center of Trawulan. Ini The Hindu Center of Trawulan. Diresmikan oleh Abhiseka Raja Majapahit Bali Sriwilata Tegeh Kori Kresna Kepakisan Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedas Praputra Suyase 3. Woman jenenge. Ini juga selamat datang di Kampung Majapahit, Puri Surya Majapahit. Kampungnya ini saya bangun apa nggak tahu saya. Yuk kita lanjutkan lagi. Dan setelah ditemukannya kolam Segaran ini di tahun 1926, telah dilakukan beberapa kali pemugaran, yaitu pada tahun 1966 itu dilakukan pemugaran yang hampir 1 tahun, dan kemudian di tahun 1975 dan tahun 1982 itu dilakukan oleh Badan Kepurbakalaan Jawa Timur. Dan setelah kolam Segaran ini, di 2 konten saya berikutnya itu akan juga membahas mengenai situs peninggalan dari Mojopahit ini. Ya, biar menjadi suatu referensi, bukan hanya tempat makan, wisata atau apa, tapi juga sejarah ini juga perlu kita ketahui. Dan di sebelah kanan ini ada beberapa rumah penduduk yang depannya itu dibangun seperti rumah ketika pada zaman Mojopahit. Menggos saya. Ini baru separuh bro. Lur. Oh iya, bagi yang kesini olahraga, jogging, atau bisa juga nanti setelah jogging capek, di sini ada sambal waderan, sambal wader, lalapan lah, ada di sini. Panjang jalan ini
ini khasnya daerah sini, sambelnya. Banyak yang jualan itu, barangkali habis jogging atau apa, lapar, apa habis wisata di daerah ini. Nah, tadi saya istirahat pertama itu jalan 6 menitan. Dan di depan itu dapat kita lihat dan membuktikan bahwa kolam Segaran ini sebagai irigasi. Nah, ini ada pintu air, nggak tahu ini sebagai untuk keluarnya atau masuknya air ke dalam kolam Segaran ini. Nah, ini pintunya. Jadi ini membuktikan secara fungsional ini sebagai waduk atau irigasi dan juga sebagai penanggulang banjir. Seperti yang kita ketahui, Majapahit sendiri memiliki peradaban yang tinggi dalam penataan irigasi. Dan nama asli dari kolam Segaran ini sebenarnya bukan kolam Segaran ini. Kolam Segaran ini dinamakan ketika pertama kali ditemukan itu pada tahun 1926 karena terlalu luas sehingga penduduk yang menemukan itu dinamakan Segaran atau Segoro. Sedangkan nama yang mungkin tertera dalam peninggalan Majapahit seperti kitab-kitab atau apa, di dalam Serat Kanda itu tertera namanya Citrawulan. Citra dalam bahasa Jawa kuno itu berarti berwarna cemerlang, maka Citrawulan itu diartikan perwujudan yang cemerlang dari bulan. Nah, di sepanjang kanan ini dapat kita jumpai berbagai macam kulineran, terutama sambal waderannya. Ya, ada lele juga sih, ayam juga ada. Ini ada es degan juga. Bagi yang mungkin kelaparan setelah jogging bisa kita kulineran di seberang jalan sebelah kanan ini. Dan sebentar lagi kita akan sampai di anak tangga untuk masuk ke dalam kolam Segaran ini. Nah, di depan itu sudah tampak gempor juga ini kaki keliling kolam ini. Dan di sini ini berkembang sebuah cerita atau ya mitos lah. Kolam Segaran ini dulunya berfungsi untuk menjamu tamu-tamu negara. Jadi jamuannya itu diadakan di sini, di pinggiran. Nah, selesai mengadakan jamuan itu peralatan yang dipakai untuk jamuan itu tidak dicuci tapi dibuang ke dasar kolam ini. Tapi ketika pertama kali ditemukan dan digali itu tidak ditemukan barang-barang seperti itu. Jadi ya kebenarannya pun masih belum tahu, walam-walamannya Tuhan yang tahu. Nah, di depan itu pedestriannya ini terputus, nggak tahu ini kok nggak disambungkan sampai ke sana ya.
Ya terpaksa ini kita harus menginjak dari strukturnya kolam atau dindingnya kolam. Lumayan ini loh, kok nggak diteruskan untuk pedestriannya. Jadi ya seperti itulah juga berkembang cerita seperti itu yang masih belum tahu kebenarannya. Bahkan pihak purbakala pun masih belum mempercayainya. Dan di sini juga tampak bahwa di sekitaran kolam Segaran ini tersedia tempat sampahnya. Nah ini cocok ini, biar pengunjung itu tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya kan seperti itu, karena ya juga untuk melestarikan tempat yang cukup bersejarah ini, juga biar dipandang itu enak, tidak sampah toh. Dan sekarang ini kita hampir sampai di tempat asal mula saya berjalan. Nah ini di pojokan ini terjadi pendangkalan ya, karena cuacanya seperti ini di musim kemarau, jadi terjadi pendangkalan. Dan untuk masuknya itu di depan itu ya. Nah ini ada pintu kecil. Nah ini kita masuknya dari sini. Kalau pintu gerbang itu jarang sekali dibuka. Dan di sini ada larangan-larangan. Dan sebelah kanan ini ada sejarah dari kolam Segaran ini. Nah ini kelihatan nggak ya? Wah tulisannya cilik-cilik. Ya wis lah, yang saya ceritakan tadi hampir sama kok. Nah itu tampak bis yang mau berwisata, karena di sini itu banyak sekali tempat-tempat wisata, misalnya Makam Troloyo, Pendopo Agung, dan lain sebagainya. Nah demikian Lur, konten kali ini yaitu konten keliling kolam Segaran serta sedikit mengulik sejarah dari kolam Segaran ini. Sampai rasanya yang luasnya hampir lebih dari lapangan sepak bola. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video menarik lainnya dari Jagat Vlog. Bye-bye.